ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia Allah kita masih bisa bertemu di channel ini. Semoga kita semua diberikan kelapangan dalam rezeki dan istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sahabat menuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat yang kita tuliskan akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil mizan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah, jalur langit terdiri dari berbagai amalan yang dilakukan seorang muslim demi mengetuk arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya seorang muslim punya hajat atau kepasrahan yang besar hingga hanya bisa berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan jalur langit dipercaya sebagai salah satu kunci kesuksesan karena membuka ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, amalan jalur langit sebaiknya dilakukan tiap hari, terlepas dari keinginan atau harapan yang ingin agar dikabulkan. Berikut ini 7 amalan penembus jalur langit. Yang pertama, sholat tahajud. Amalan sholat tahajud dapat memberi ganjaran dahsyat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan sholat tahajud akan dapat mendatangkan kemuliaan dan ditinggikan derajatnya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian bukti nyata sholat tahajud sebagai amalan pengabul doa dan hajat tertera dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, pada waktu itu maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sedekah subuh. Manfaat sedekah subuh diantaranya yaitu dapat mendatangkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini terbukti dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 berikut ini. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, sholat witir. Amalan sholat witir dapat dilaksanakan di waktu sebelum tidur dan dilakukan dalam 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Sholat witir diketahui merupakan ibadah sunnah yang disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat witir ini dijelaskan dalam hadis berikut. Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdalu, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awalnya. Dan yang yakin akan bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca surah Al-Insyirah dan Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dan Ad-Duha merupakan obat bagi siapa saja yang sedang dilanda kesulitan dan kegundahan. Selain sebagai obat rasa galau, surat Ad-Duha dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Yang kelima, sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah ibadah sholat wajib 5 waktu. Sholat rawatib sebelum sholat fardu dikenal sebagai sholat qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu disebut ma'diyah. Barang siapa yang menunaikan kedua sholat sunnah ini, maka ia akan diharamkan dari siksa neraka dan mendapatkan rumah di surga. Keutamaan tersebut tertuang dalam 2 hadis berikut. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan ia baginya api neraka. Hadis At-Tirmizi dan Ahmad. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitan fil jannah. Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala salat demi Allah, salat 12 rakaat setiap hari sebelum dan sesudah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarkan dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sholat duha. Sholat duha pun memiliki manfaat yang tak kalah dahsyat dari sholat sunnah lainnya. Sholat duha disebut sebagai pembuka pintu rezeki dan bahkan bernilai sedekah untuk siapa saja yang menunaikannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul ada anit tariqi sadaqatun
Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Mulai matahari terbit, memisahkan, menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, zikir pagi dan petang. Amalan terakhir yaitu membaca zikir al-ma'thurat di waktu pagi dan petang. Siapapun yang membaca zikir pagi dan petang, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin maupun manusia dari pagi hingga malam. Manfaat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Zikir pagi dan petang seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri, tulis Ibnu Qayyim. Selain yang telah disebutkan, berbagai amalan lain bisa dilakukan sebagai pembuka jalur langit. Misalnya membaca Al-Quran. Selain surat Al-Insyirah dan Ad-Duha, ridha Allah Subhanahu wa taala diharapkan pada akhirnya diberikan pada pemilik hajat. Nah sahabat, itulah 7 amalan jalur langit yang mesti kita lakukan baik di masa muda ataupun di masa tua. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.